Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Anis Rashid Baswedan PhD. Waalaikum. Jumpa Pak Bupati. Luar biasa. Kok kurus sih sampai biasa. Pusing. Sampai pusing. Lupa pejabat Sekdanya dia. Dan kalau mau mengucapkan selamat datang kepada Bupati Kabupaten Kuningan Bapak Aceh Purnama dan bersama Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan yang terhormat Bapak Anis Rashid Baswedan PhD. Kami silakan. Yang saya hormati, yang kita semua hormati, sahabat dekat Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Asep Purnama. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Kuningan, Bapak Dadang Supardan, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kuningan yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua, dan izinkan saya meneruskan Pak Bupati. Selamat datang di Kuningan. Boleh dong, gitu? Boleh dong. Jadi Pak Bupati tadi sudah cerita, iya saya merasa bersyukur sekali Pak bahwa kita malam hari ini bisa sampai kembali di Kuningan. Tadi Pak Bupati mulai pakai pantun, saya balas pantun boleh ya Bupati ya? Boleh ya? Nih, tamu datang disambut gembyung terbangan. Tamu tak berkunjung lama, janji kembali nanti. Sungguh senang dapat kembali ke Kuningan. Tempat diri dilahirkan selalu ada di hati. Nah, cerita sedikit ya, sedikit. Saya lahir di sini di Kuningan, dan tempat saya lahir rumahnya masih ada, kamarnya masih ada. Karena saya lahirnya di kamar, bukan di rumah sakit. Yang betul Pak, di Kuningan waktu itu listriknya pun masih kecil sekali. Teleponnya masih pakai yang diputar Pak. Karena itu keluarga ibu kalau telepon suaranya selalu keras. Karena masih pakai telepon yang model dulu yang diputar. Nomor telepon kami waktu itu 132. Sekarang nomornya jadi 87132. Tapi karena waktu itu nomornya tempatnya kecil, masih sudut. Sekarang namanya Jalan Afidik, kalau dulu namanya Cipicung. Dan di situlah saya lahir, saya tumbuh masa-masa awal, dan tempatnya sampai sekarang masih ada. Tapi yang saya beri catatan begini, sekalian. Kenapa pengalaman kami Kuningan ini menjadi unik untuk saya ceritakan dalam konteks kita. Efek pembangunan manusia itu saya selalu menjadikan contoh keluarga kami. Kakek saya di sini, beliau bukan orang yang membaca tulis. Kakek kami di sini. Beliau tinggal di kaki gunung, tempat yang sangat sepi, yang tidak ada akses apa-apa. Waktu itu, jangan membayangkan hari ini, waktu itu. Dan yang beliau lakukan adalah mendengarkan radio rutin. Kalau dihitung bacaannya, bacaan tertulis seumur hidupnya, dibandingkan dengan koran 1 minggu, lebih banyak koran 1 minggu. Karena tidak ada bacaan tertulis, hanya mendengarnya dari koran. Tapi ada satu hal yang menarik, di seluruh kampung Cipicung, beliau satu-satunya orang waktu itu yang mempercayai bahwa anaknya harus sekolah. Harus sekolah. Begitu masa perang selesai, anaknya ada 10 Pak. Anak 1 sampai 3 tidak ada yang bisa sekolah. Kenapa? Karena waktu itu masa perang. Masa perang tidak ada sekolah yang terbuka. Tapi begitu anak keempat dikirim sekolah. Satu-satu. Satu-satu semuanya dikirim sekolah. Di Kuningan hanya ada sekolah sampai SMP. Waktu itu belum ada SMA. Hanya sampai SMP. Jadi ibu saya, anak kelima, menjadi perempuan pertama di kampung itu yang pergi untuk sekolah SMA. Dan ketika pergi, satu kampung membicarakan waktu itu di Kuningan. Kenapa? Karena tidak normal bagi anak perempuan meninggalkan kampung halaman sebelum menikah. Biasanya menikah lalu pergi.
Ini kejadiannya tahun 56-57. Masa yang sangat unik pada masa itu, karena transisi sulit. 4 ke bawah sekolah, 1 dan 3 tidak. Kenapa? Karena tidak ada akses pendidikan. Saya adalah generasi kedua yang sekolah. Ibu sekolahnya di Cirebon, lalu melanjutkan ke Bandung. Semua anak-anak pada sekolah. Apa yang terjadi kemudian Bapak sekalian? Kami mulai merasakannya di kemudian hari. Tahun 70-an ketika kami mudik, pada saat mudik itulah, setiap mudik ke Kuningan, reflektif. Di Kuningan ini penduduknya banyak yang pergi, betul ya Pak Bupati ya? Begitu itu banyak pergi, merantau ke sana sini. Dan ketika pulang itu, ini pengalaman reflektif tanpa baca teori, tidak ngerti itu semua. Kami merasakan yang pulang ke kampung bervariasi. Caranya kembali merefleksikan level pendidikannya. Caranya pulang kampung menggambarkan level pendidikannya. Ada yang pulang kampung bersama-sama dengan kendaraan umum, ada yang kendaraan pribadi, itu semua mencerminkan. Dan kami waktu itu semua kumpul. Saya kalau lebaran selalu di sini, selalu di Kuningan. Dan kita merasakan betul pada waktu itu. Karena itu saya percaya sekali, bila kita investasi di pendidikan, efeknya langsung terasa pada generasi berikutnya. Langsung terasa. Ini kami rasakan pengalaman keluarga kami di Kuningan. Dan saya rasa sekarang di Kuningan, pendidikan alhamdulillah makin hari makin maju. Kesempatan untuk berkembang makin besar. Dan ini dirasakan bukan hanya di sini, di seluruh Indonesia. Dan kita harus lakukan di Jakarta. Setiap anak di Jakarta harus dapat pendidikan hingga tuntas. Karena itulah saya percaya pendidikan itu eskalator. Karena kami merasakan betul eskalator sosial ekonomi. Di mana pengalaman kami sendiri di Kuningan. Dan kami rasa bersyukur. Dan satu hal, tidak boleh kita melupakan kampung halaman kita, tempat asal kita, karena disitulah akarnya. Saya merasa bersyukur sekali bahwa komunitas Kuningan di Jakarta juga cukup aktif, sering silaturahmi, sering pertemuan. Di sini juga begitu, dijaga hubungannya. Nah, saya berharap sekalian kita semua yang berada di sini masing-masing punya akarnya. Ada yang akarnya di Jakarta, ada yang akarnya di luar. Kuningan ini memang kesempatan bersejarah, tempatnya bersejarah. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, saya ingin ini dijadikan sebagai wahana memperkuat soliditas di antara kita. Tim yang datang ke sini, tim yang nanti akan bekerja bersama-sama di sini. Besok kita akan ke Linggarjati. Ada yang sudah pernah ke Linggarjati? Sudah ya, banyak Linggarjati tadi ceritakan tempat bersejarah. Pak, saya juga merasa bersyukur Pak Bupati ketika saya bertugas di Kemdikbud, salah satu dokumen yang saya tanda tangani waktu itu adalah pengakuan Linggarjati sebagai salah satu cagar budaya. Waktu itu saya menangan Pak. Dan kita ingin tempat ini menjadi tempat pembelajaran. Linggarjati ini tempat yang bersejarah, tadi sudah diceritakan peristiwanya. Rangkaian peristiwa ini menjadi rangkaian peristiwa yang sangat penting di dalam Republik kita. Nah, jadi Bapak sekalian, malam ini kita beramah tamah, besok kita berkegiatan bersama, kita jaga soliditas, dan kita manfaatkan peluang untuk membangun bersama Kuningan dan Jakarta, dan sekaligus juga ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kepada Pak Bupati, terima kasih atas seluruh dukungannya yang telah diberikan selama ini. Saya baca pantun lagi boleh ya Pak Bupati ya? Tadi beliau baca 2 kali, saya baca 2 kali. Dari Balong Keramat menuju ke Waduk Dharma. Mampir ke Opak Bakar Kartika. Sungguh lezat rasanya. Kami haturkan selamat kepada Bupati Aceh Purnama. Selamat mengemban amanah untuk kedua kalinya. Beliau baru kepilih lagi soalnya. Pilih lagi, insya Allah Desember akan bertugas periode kedua. Dan kita jaga semua persahabatan yang selama ini ada. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang mengesankan bagi semuanya. Dan kita nikmati suasana AC tanpa AC yang ada di tempat ini. Ini AC tapi tanpa AC. Kalau di Jakarta segede gini AC-nya banyak nih. Kalau kita sejuk, dan mudah-mudahan hati kita menjadi sejuk dan siap bekerja keras kemudian sesudah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengundang dengan